Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fitin Kusufi. Kesempatan kali ini tuh saya mau menyampaikan apa sih sesuatu yang dianggap sepele tapi ternyata itu bisa merusak sholat kita. Nah, nanti saya akan kasih tahu. Itu pakainya kitab Mabadiul Fiqih juz 4. Nah, ini itu madhabnya Imam Syafi'i. Saya itu hanya menyampaikan, kita sama-sama belajar. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan ya, karena saya itu ya ini tuh setahu saya ya. Sholat, siapa sih di sini yang nggak tahu sholat? Semuanya orang muslim itu diwajibkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Suci dari hadas kecil ataupun besar. Suci dari hadas kecil atau besar itu bukan berarti dia itu udah wudu, dia itu nggak sedang haid, nggak sedang nifas. Nah, dari ini tuh juga suci dari tempat, dari pakaian. Nah, yang pertama dari pakaian, kita itu sering banget melalaikan. Jadi kita tuh sholat asal sholat, bahwa kita itu katakan kita itu pakai celana atau pakai rok ya. Nah, kita kan sudah duduk dimanapun, udah duduk di mana aja gitu. Nah, kan kita nggak tahu kita itu dudukin apa, di situ ada najis apa enggak. Nah, untuk mewanti-wanti, untuk waspada diri kita itu, alangkah baiknya kalau kita itu mau sholat ganti rok. Bisa ya, kalau saya itu biasanya kalau mau sholat itu ganti sarung. Nah, karena kalau daripada nanti kita itu ragu, karena nanti malah sholatnya itu nggak sah gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi khairi thahurin, yang artinya Allah itu tidak akan menerima sholat tanpa bersuci. Di sini juga kita perhatikan tempat sholat kita ya. Kadang kita itu nggak tahu bahwa lantai itu kadang ada najis. Nah, kita itu harus jeli, karena kalau kita itu sholat tapi ada najisnya itu nanti sama saja tidak suci. Untuk perempuan itu afdolnya, lebih baiknya itu ketika kita mau wudu itu buang air kecil dulu. Karena apa? Karena ketika kita beraktivitas itu kita nggak tahu bahwa kita itu tadi maaf ya keputihan atau gimana gitu. Jadi kan kalau seumpamanya kita keputihan atau apa, sebelum wudu kita udah bersihin, nanti kita sholatnya jadi bersih dari hadas. Memakai mukena. Lah, memakai mukena di sini itu juga nggak asal-asal pakai mukena. Kita itu juga walaupun mukena itu terlihatnya sudah menutup aurat, juga mukena itu juga ada standarnya ya. Dari dia itu udah menutup aurat atau belum gitu. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Allah tidak akan menerima sholat perempuan yang balik kecuali menggunakan mukena. Saya mau ganti pakai mukena dulu ya. Kebanyakan itu kalau pakai mukena itu seperti ini ya. Nah, kan bawahnya itu tak tertutup seperti ini kan. Nah, sebenarnya tuh harusnya ditutup ke depan kayak gini, karena dagu itu juga termasuk aurat. Nah, seperti ini. Nah, nanti untuk dahi jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu ke depan. Nanti kita tuh pas kanan segini, pas ya segini. Terus dagunya jangan lupa ya, jangan terlalu ke belakang. Dan kita itu jangan lupa pakai dobelan untuk mukena yang terawang. Karena kalau terawang itu juga nanti buat sholat itu jadi kelihatan rambutnya dan jadi nggak sah. Kan kelihatan tuh nggak terawang. Nah, maka dari itu kita harus pakai sesuatu untuk biar nggak terawang gitu. Dah, sekarang mau ganti. Nah, udah ganti lagi ya sekarang. Nah, lanjut takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram itu kadang tuh masih ada yang kayak gini. Nah, masih ada yang kayak gini. Terus ada yang kayak gini kan. Nah,
yang benar itu kalau saya itu dari guru saya sendiri, sholatnya tuh kayak gini. Nah, menghadap kiblat seperti ini. Ini untuk perempuan. Dan untuk laki-laki kayak gini. Nah, renangkan ya. Jadi kita itu sholatnya tuh nggak kayak gini, nggak, karena ini tuh nggak menghadap kiblat kayak gini, apalagi kayak gini ya. Nah, yang benar tuh kayak gini. Nah, Allah. Nah, ketika kita sedang takbiratul ihram, ketika mulut kita itu mengucapkan, melafalkan Allahu Akbar, dalam hati itu kita itu juga dibarengi dengan niat. Jadi contohnya ya, Allah. Nah, kita itu Allahu Akbar dalam hati, usolli fardhu. Nah, kayak gitu ya. Jadi nggak Allahu Akbar, nggak niatnya cuma usolli kayak gitu pas sebelum takbiratul ihram, tapi ketika itu kita niat, dan ketika kita takbiratul ihram pun kita juga niat, dan kita itu memantapkan hati kita Allah ketika i'tidal. Nah, ketika i'tidal itu ketika sami Allahu liman hamidah, kita itu tangannya itu jadi gerak-gerak kayak gini kan. Kalau diam kan jadi kayak gini, tangannya kan kayak gini. Nah, kalau kita itu biar nggak aman, gimana ya, biar kita ngelakuinnya gerak, mending kita tuh kayak gini lagi aja nggak apa-apa, atau kayak gini lagi nggak apa-apa. Nah, kita itu posisi sujud. Kalau kita posisi sujud itu biasanya ada yang masih tangannya itu ininya itu nemplek dengan lantai, nyentuh lantai. Nah, itu tuh nggak boleh. Itu kayak ibaratnya tuh kayak anjing ya, jadi kayak anjing kayak gini. Nah, yang benar itu kita itu sholatnya tuh nggak kayak gini, ngangkat untuk laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan itu kayak gini ya, kayak gini. Jadi ininya itu, nah jadi satu di tubuh kita kayak gini. Nah, nih. Dan ketika kita sujud itu jangan merem, kita tuh melek. Nah, itu tuh masih melek. Itu matanya tuh jangan merem ya, melek itu, buka matanya aja. Duduk di antara dua sujud. Nah, di sini tuh masih banyak, saya tuh masih perhatikan kakinya itu masih ada yang posisi kaki tuh kayak gini ya, ke depan tetap ke kiblat, dan ini lurus. Nah, seperti ini. Nah, ini kaki tuh nggak bengok kayak gini, enggak, soalnya itu nggak ke kiblat. Nggak ke kiblat, kayaknya kan hadapnya ke kiblat. Jika dari samping itu terlihat seperti ini, jadi kaki itu tetap lurus dan jari itu ke depan. Ketika kita di dalam sholat itu nggak boleh terlalu banyak gerakan. Jadi ketika kita sholat itu sebenarnya disunahkan ketika kita mengangkat tangan itu setelah at-tahiyat pertama. Enggak setiap rakaat kita itu setelah sujud langsung angkat tangan, itu enggak. Nah, itu kan enggak sunnah, jadi itu menyebabkan kebanyakan gerak. Nah, sebenarnya yang disunahkan itu ketika kita itu setelah at-tahiyat pertama. Nah, gitu ya. Ini kayak gini katanya. Salam. Nah, di sini tuh salam tuh biasanya tuh masih ada yang salamnya cuma kayak gini. Nah, sebenarnya kita itu salam tuh kayak gini. Nah, ya, dari belakang ya. Posisi kita dilihat dari belakang itu seperti ini, jadi pipinya kelihatan, nggak terlalu ke belakang, nggak terlalu ke depan. Salamnya itu yang pertama itu yang wajib, dan yang kedua itu nggak wajib. Jika seumpama kita itu habis salam pertama kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah kayak gitu, kok tiba-tiba terus kayak gini, tiba-tiba kentut, nah itu masih bisa. Tapi ketika kita itu belum salam yang pertama terus tiba-tiba kentut, itu batal. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, karena di sini saya tuh masih belajar. Saya di sini tuh hanya ingin ya ingin sharing aja gitu, barangkali bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa subscribe, like,
komen, dan share video. Terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.